Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani, melakukan yang terbaik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, S-nya, kalau hati mau tenang, gak risau dengan masa depan, sing sabar. Jangan tersinggungnya. Dan ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Ada yang bilang gini sama AA kumahannya, biar hidup gak ada masalah, gampang, gak usah hidup atuh. Dan ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Betul apa betul? Hati yang tenang bukan hanya nyaman untuk diri sendiri, tapi juga menjadi ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi bagaimana caranya memiliki hati seperti itu di tengah kehidupan yang penuh tekanan ini? Yuk, kita bahas bersama. Hari ini ngaji kita judulnya adalah Jangan Risaukan Masa Depan. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Ayo, sebelum AA menjelaskan tema ini, di awal AA mau mulai dengan bertanya dulu. Boleh apa boleh? Siapa di antara jamaah yang setelah ngaji ini hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacung teh meuni kitu tah, sing tarik, sing kaluhur. Innal kalama ad-du'a, setiap perkataan itu adalah. Siapa di antara kita yang setelah ngaji ini hidupnya ingin lebih baik, lebih keras, ingin lebih bahagia, lebih keras, ingin lebih tenang hatinya, ingin lebih berkah hidupnya, ingin ganti suaminya? Enggak ada. Ada tidak? Ibu, bapak, soraan. Ibu sayang, ayah sayang, jamaah izin mohon maaf. Semua yang hadir hari ini pasti hidupnya ingin bahagia. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau AA tanya, izin ya, Bunda sayang, apa yang bikin Bunda bahagia dalam hidup? Liar kan? Semua ingin bahagia, tapi kalau ditanya apa yang bikin Bunda bahagia, naonnya asa ngahulang jawaban teh. Ada yang bilang begini jawabannya, Hilman, Bunda teh bakal bahagia kalau punya uang banyak. Betul apa betul? Bener. Sok tanya, punya uang banyak pasti bahagia atau belum tentu? Ada nggak orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya korupsi? Orang kaya bunuh diri? Orang miskin stres? Ayah. Orang miskin frustasi ayah. Anu stres banyakkan orang kaya apa orang miskin? Ada yang bilang saya bahagia kalau punya uang banyak. Faktanya tidak, betul? Tapi juga mohon maaf, miskin juga belum tentu bahagia. Berarti jawabannya kaya miskin bukan ukuran kebahagiaan, betul? Ada yang bilang Bunda mah bakal bahagia kalau punya suami yang ganteng. Mohon maaf, tanya,
Punya suami ganteng pasti bahagia atau belum tentu? Tapi kalau bunda ditanya mau punya suami kayak AA, kumaha sih tengarti jawaban teh? Sok jawab yang keras. Ibu, bapak sayang pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kela. Jadi pilih kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya bagus. Ibu jawab khusus untuk ibu-ibu, pilih yang mana? Punya suami kasep menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Yang mana? Kasep. Bagus jawaban. Abi mah nggak apa-apa punya suami biasa-biasa aja, yang penting suka ngasih nggak apa-apa suami saya mah nggak punya pangkat jabatan, yang penting ngertiin nggak apa-apa suami saya mah kemana-mana pergi, yang penting nitipin Jadi pentingan suami apa duit? Dalieur jawaban teh duit deui. Tah eta nu nyieun kana lieur kana hulu teh. Ustadz Hilman, orang pengen bahagia tapi kadang bingung apa yang bikin bahagia. Betul? Jawab pengen punya uang banyak bahagia, nyatanya belum tentu. Betul? Jawab bakal bahagia kalau punya suami kasep, nyatanya belum tentu. Betul? Kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Halo, ada yang salah tidak? Tidak kan? Tidak ada yang salah kan? Punya suami ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Komo? Jadi pada akhirnya kalau bunda tanya, terus apa atuh yang bikin orang Cinunuk, yang bikin orang Bandung, yang bikin orang tua SD Al Amanah jadi bahagia teh apa? Jawabannya satu, ketika punya hati yang tenang. Betul apa betul? Pertanyaannya, yang ngasih tenang hati siapa? Berarti jawabannya kalau mau bahagia deket sama siapa? Allah. Kalau bunda tanya, nahanya hirup bunda temani asal liur kieu. Pabeulit rungkad terjelas. Misalna bunda teh gelisah wae, resah wae, tepuguh terjelas. Naonnya sebabna hiji cek. Mungkin kita sedang jauh dari Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda tanya sama naon ciri orang yang tidak akan bahagia? Sok tulis. Rekam boleh. Buat status di TikTok nanti ya. Di Instagram nanti pakai lagunya Rosa, Hijrah Cinta. Sok. Ada bahagia. Mau tahu? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mi apa? Udah siap? Ada berapa orang? Ada 3 orang. Mana HP-nya kaluhur atau tinggalkan tah rekam gitu. Maknya ngarekam teh kieu atuh. Ngarekam hulu batur areta mah ya di luhur ya. Siap? Ada berapa? Ada 3 orang yang tidak akan bahagia. 1, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. 2, direkam mata kena.
Dua, orang yang tidak akan bahagia adalah dia orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang tidak bisa menikmati semua nikmat yang Allah berikan hari ini. Ada berapa? Saya percepat ulangi. 3 orang yang tidak akan bahagia. 1, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. 2, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. 3, orang yang tidak bisa menikmati nikmat hari ini yang Allah siapkan untuknya. Betul apa betul? Iya apa iya? Ayo kita bahas. Ada berapa? 3 hal ini kita akan bahas selama 3 jam ke depan. Siap? AA tidak siap. 1, AA yang tidak bahagia siapa? AA dia yang masih menggelisahkan masa lalunya. Betul? Kejadiannya udah terjadi tapi masih diungkit-ungkit. Contoh, ibu di rumah ada masalah dengan suami. Ibu ngomong gini, harusnya dulu aku gak nikah jeung si bapak iya. Harusnya AA apa gak ketuker suami saya teh dengan suaminya Cida AA, anu orang ujung berung beladinya tah. Ibu udah nikah dengan suami yang sekarang tapi masih menggelisahkan yang lalu. Ada yang begitu apa enggak? Mohon maaf, enggak akan bahagia. Betul? Mohon maaf, ibu di rumah tangga izin ya. Suami bikin kesalahan. Padahal mohon maaf, sebelum ini suami juga punya kebaikan. Yang ibu ingat kebaikannya apa kesalahannya? Saya tahu persis itu jawabannya. Ibu mah punten ya, kalau kebaikan suami kadang mudah dilupakan. Tapi kesalahan suami hijiki meninutupan semua kebaikan. Sok kalau tanya bunda tulis 5 kelebihan suami, pasti bunda teh mikir. Naonnya ada asa eueuh kelebihan. Naonnya Tapi kalau AA ganti pertanyaannya bunda tulis 5 kekurangan suami. Pasti bunda nawar AA kalau 10 boleh enggak? Sok, udah kita mah begitu. Betul apa betul? Iya apa iya? Orang yang menggelisahkan masa lalunya ibaratnya orang yang lagi jalan tiba-tiba genteng jatuh. Doh. Terus dia bilang, harusnya genteng gak jatuh. Harusnya genteng gak jatuh. Eta tarang geus benjol. Masih nanya harusnya taron genteng gak jatuh. Gak bisa. Sudah terjadi. Betul? Mohon maaf. Orang yang tidak akan bahagia, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya dan diungkit sampai hari ini. Betul? Ada nggak yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Ada. Sampai ada bahasa mohon maaf, aku tuh pernah disakiti sama siapa? Cetuti. Aku pernah disakiti sama Cetuti Cek teh, bunda maafkan saja. Maafkan. Mah teu apal. Ieu hate nyeri. Hese maafin orang teh. Kadang bunda bilang gini, mah enak, maafkan. Tak segampang itu. Aya laguna teh eta. Kumaha laguna teh? Jadi kene masih keul, kadang mohon maaf dibawa terus. Abi manya, punten 7 turunan. Moal naon ceu moal ya pun.
Mual maafin si eta, bahkan mohon maaf sampai ketemu di pengadilan akhirat. Ate tanya, emang ibu yakin masuk surga? Henteu gitu. Buah-buah, apa buah-buah tehnya? Jangan-jangan buah-buah. Jangan-jangan dia bertobat minta ampun ke Allah, boleh jadi dia lebih mulia daripada kita yang tidak memaafkan. Betul apa betul? Mata kade, orang yang tidak akan bahagia, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Yang kedua, orang yang tidak akan bahagia, tema kita hari ini, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Ada ibu-ibu yang nanya sama saya begini, ibu mah gak kebayang nanti kalau suami meninggal gimana Cek Ate, dikubur atau meninggal mah. Bener kan? Betul apa betul? Ada yang bilang, gimana kalau suami saya meninggal atau dikuburin suami meninggal? Ulah risau dengan masa depan, betul? Nanti anak saya jodohnya siapa ya? Ate penasaran, emang anak ibu berapa tahun? 2 tahun. Atuh tenang we. Jarau kene geus ngomongkeun jodoh 2 tahun. Ada yang lucu, adik saya, mohon maaf teman saya, kumahanya ayeuna teh nya catering mahal, gedung mahal, rek nikah teh teu jelas kumahanya. Cek teh geus aya calonna acan atuh tayangan heula calonna meuni riweuh ngomongkeun catering. Orang Cinunuk kalau mau nikah nggak usah jauh-jauh, cateringnya pakai RM Ponyo aja yang ada di sini. Aman bu? Betul apa betul? Ibu liar, di mana biayanya? Nggak usah bingung, ada BSI di sini. Meniliar, tapi nanti kumahanya nasihat pernikahan ayah ngan marada mahal. Jangan khawatir dengan yang belum terjadi, betul? Ayo jawab, rezeki yang punya siapa? Yang genggam siapa? Yang ngatur siapa? Yang punya siapa? Yang ngasih siapa? Kenapa harus khawatir dengan yang sudah dijamin sama Allah? Betul? Ibu waktu dalam kandungan ibunda ibu masing-masing pernah minta makan? Dapat makan? Dan luar biasa, Allah teh luar biasa bisa ngabedakeun bayam asup ka mana, jengkol ka mana. Ibu minta tidak? Allah kasih tidak? Ibu dulu nggak minta, Allah kasih. Maknya ayeuna ibu minta, Allah nggak kasih. Betul? Matak punten yang masih khawatir dengan rezeki, catat baik-baik. Surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Terjemahkan jangan. Si gua ngarti atau kikiaan wae. Terjemahkan jangan. Naon artina saur Allah? Ieu saur saha? Kata siapa? Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi illa kecuali 'alallahi, dijamin oleh Allah, rizquha, rizkinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Dalam ayat ini Allah menjelaskan makhluk yang melata. Kira-kira makhluk yang melata apa contohnya? Menirewas buaya cenah, menikah gitu buaya. Apa contoh yang dekat apa? Cicak. Cicak ada rizkinya tidak? Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa kerjaannya?
Diam-diam, cicak-cicak. Terus, lanjut. Terus, TK Al-Amanah kalau butuh guru ada di sini. Ayo jawab, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa kerjaannya? Diam-diam. Ada nggak rizkinya? Rizki cicak apa? Pertanyaannya, yang nyamperin nyamuk ke cicak apa cicak ke nyamuk? Yang nyamperin nyamuk ke cicak apa cicak ke nyamuk? Sok, yang jawab nyamuk ke cicak angkat tangan. Turun. Yang jawab cicak ke nyamuk angkat tangan. Nah, ini yang tidak menjawab tidak bahagia kelihatannya. Ditanya A terjawab, tanya B tengah jawab, liar di dia mah. Kelihatan kurang bahagianya teh. Hulang-hulang we kieu. Hulang-hulang ngajawab tidak loba masalah teh dalam hidup kieu. Batur mah ngacung ieu mah kieu we. Da kurang bahagia teh meni kelihatan. Aa, apa jawabannya? Mohon maaf Wab ya. Nyamuk dan cicak dua-duanya bergerak, betul? Sok, merayap bergerak bukan? Hap bergerak bukan? Nyamuk terbang bergerak bukan? Berarti dua-duanya bergerak. Pertanyaan yang penting, tolong jawab. Berapa kali hap? Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa Bu? 2. Ibu keluarga cicak meniyakin gitu 2, gitu meni langsung 2. Sok sabaraha deui nu aya jawab. 1 berapa? 1 sabaraha deui? 1. Bapak cicak jawab Pak. Bapak berapa Pak? Berapa? 1. Oke. A jawab ya. Ibu sayang, ayah sayang, ada penelitian. Cicak itu minimal butuh 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Jadi cicak teh enggak langsung hap nyamuk dapat, enggak. Minimal berapa? 80. Lamun teu percaya engke penting tinggali di luhur. Lamun teu percaya tinggalikan ka luhur. Pertanyaannya ini yang menarik. Aa, apa yang membuat cicak istiqomah? Jangan istiqomah, nggak enak kalimatnya. Apa yang membuat cicak konsisten? Bisa hap berapa kali? 80 kali untuk mendapatkan satu? Jawabannya 1. Karena cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Cicak aja yakin rizki dijamin sama siapa? Pertanyaannya, maknya ibu tuh yakin? Betul nggak? Cicak aja yang diam-diam merayap, yakin. Emang bapak diam-diam merayap? Kecuali malam Jumat. Aa mau bilang begini, yang udah dijamin oleh Allah jangan risau. Betul apa betul? Dalam hadis yang lain urusan rezeki. Ayo baca hadisnya. Aa sakali, jamaah sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Ulangi, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian
tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rizkinya. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum habis jatah rizkinya. Jelas apa jelas? Ngawuleng kieu ieu teh. Berarti jangan risau dengan rezeki, betul? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Minggu keur isuk nu tetah. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi, tak akan pernah pergi darimu, betul? Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Ibu kadang suka risau dengan suami. Aa, kumahanya suami aku teh sieun selingkuh, Aa. Komo ayeuna mah geus babelit berita teh, Aa. Istrina umroh, Aa. Suamina di imah mawa, ariweuh. Tenang, Bu. Suami punya siapa? Jawab, suami punya siapa? Yang genggam hati suami siapa? Yang tahu hati suami siapa? Biasa aja, jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Yang ada engkau tidak mendapatkan pasirnya, yang ada engkau hanya akan kehilangan pasir itu. Status hari Senin eta. Betul apa betul? Ibu tenang, jangan risau dengan yang belum terjadi. Iya mau kadang-kadang ke suami menyiksa. Ayah, udah sampai mana? Kata suami, baru sampai garasi mah. Baru makan sarapan, suami teh keluar can 5 menit geus ditanya, ayah sampai mana? Ayah sampai mana? Cek suami teh di garasi mah. Meniriweuh coba. Suami keur gawe ditanya we, bapak keur di mana? Keur gawe potokeun. Kasiksa suami teh, Bu. Foto ke suami teh, teu percaya, pece. Ayeuna kene pece. Atuh suami teh menirudet kerapat keluar heula. Kudu kieu jeung ibu. Emang geus pece rek naon ibu teh? Meniriweuh. Ayah, nanti pulang jam berapa? Ulang penting teuing balik teh nya. Ulang ngador heula maneh teh. Suami teh keur di kantor meniriweuh kieu. Can balik geus riweuh. Khawatir dengan yang belum terjadi, tenang. Suami punya siapa? Ulah sieun, Bu, dalam hidup mah. Betul apa betul? Ibu sayang, puntennya. Anu pasti mah hiji weh, anu kudu risau mah naon? Bekal sebelum kita mati. Betul enggak? Aa lihat ini kan wajahnya mirip semua ya. Ini kan wajah camat semua ya. Naon camat teh? Calon mati, betul? Mati pasti tidak? Pasti atuh wajah kieu mah pasti maut kok. Cuman Aa nggak tahu waktunya kan? Bisa jadi jamaah duluan, AA-nya belakangan. Atau dibalik, AA-nya belakangan, jamaahna. AA kan masih muda, masih kene panjang umurna, cek saha. Ayeuna anu anom kene maot aya teu? Survei membuktikan ternyata yang masih muda itu matinya lebih berpotensi. Matak punten, ibu sudah tua, masih muda, teu apal maut mah. Bisa jadi ibu yang tua duluan, yang mudanya belakangan, atau dibalik yang lebih mudanya. Ayeuna mah kieu we jawabanna. Kira-kira yang masih dibutuhkan oleh umat, ibu atau AA?
Da Allah ge maha tahu ya Allah. Nu kieu mah teu penting-penting amat ya. Matak hapunten kullu nafsin dha'iqatul, yang bernafas yang berjiwa pasti akan mati, betul. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Lebih keras, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Yang paling belakang kayaknya duluan itu mah be gampang diangkutna meureun berarti. Yang di samping, yang di tengah Aa Hilman, amak atukan ustad meureunnya ulama ti teuing atuh wafat gitu loh. Meni mati. Aa urusan hidup ulah dirisaukan, kudu dirisaukan mah urang maut nyanak naon. Betul apa betul? Sok hoyong alim lebet surga. Hoyong alim yakin asup surga. Punya orang dalam di surga. Meniyakin kitu jawaban teh. Sok Aa tanya mau masuk surga? Aa semua yang hadir pengen masuk surga, betul. Tapi kalau ditanya Aa naonnya bekal nanya Aa da asa menik asa kieu-kieu wae teh. Nya ngandelkeun salat, mohon maaf masih banyak yang kurang khusus salatnya. Betul apa betul? Ngandelkeun salat kadang-kadang waktuna pabeulit. Bener teu? Azan zuhur jam 12, salat jam sabaraha? Jam 2. Adzan asar jam 3, salat jam sabaraha? Jam 5, hayang asup surga. Salatna kitu ngaca atuh ceuk. Rada berat sigana mah. Betul enggak? Hoyong lebet surga ngandelkeun baca Quran, punten masih banyak yang salah tajwidna. Betul? Masih banyak yang belum benar makhrajnya, betul? Kadang masih lupa bacaannya. Pernah maca watini ujungna wal asri. Sok jawab da ama pernah. Ibu pernah teu? Ama pernah. Baca watini ujungna naon? Pernah ama. Watini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Perasaan tadi tewati jadi kena wala asik. Sok ama pernah dah. Nggak tahu ibu pernah tuh? Pernah baca Al-Kausar ayat ketiga lupa lagi, pernah ama? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna. Ibu mah hebat, ama pernah bu poho deui. Inna balik deui ka awal bolak-balik makmum tengah harewes ka inna lillahi wa inna. Punten. Sok hoyong lebet surga hoyong ngandelkeun sodakoh. Nu kieu mah mengkhawatirkan sodakohna ge atuh. Sok Aa tanya, ibu kalau sodakoh kasih yang terbaik atau yang tersisa? Jawab, kalau sodakoh kasih yang terbaik atau yang tersisa? Yang terbesar apa yang terkecil? Hayang asup surga? Sok jawab, punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10, yang mana sodakohnya?
Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000 yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000. Ayah 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000 yang mana? Jujur yang mana? Hayang asup surga. Sabaraha sodakona? Ngaca. Rada berat cek aama atuh dah. Ngandelkeun salat banyak yang kurang khusyuk, betul? Ngandelkeun baca Quran loba nu salah. Sodakohngan. Sok tah. Ibu mikir aa atuh kumahanya naon bekal ibu teh. Teuing age teu ngarti. Jawabannya aa atau naon bekalna aa. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah manggil kita, duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Jadi modal kita asup surga naon? Punya hati yang tenang. Pertanyaannya, yang hadir pagi ini hatina tenang apa riweuh? Yang hadir pagi ini hatena udah tenang atau masih gelisah? Tenang aa, lihat wajah aa meni adem gitu. Adem aa, tenang aa. Ka imah ningali banget suami rungkad lieur deui. 3S biar hati lebih tenang, jadi bekal kita masuk surga. Pulang dari sini amalkan, siap tidak? 1, pulang dari sini jamaah perbanyak syukur. Apa S-nya? Syukur. Ulah lobang ngeluh hirup mah. Ulah lobang ngeluh. Tenang. Aa naonnya yang bikin orang suka ngeluh biasa nama sebabna karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Ti ayeuna mah ulah sok ngabandingkeun hirup jeung batur lieur. Lieur teu? Lieur teu? Urang jeung batur sama apa beda? Beda, nggak usah jauh-jauh. Suami ibu dengan AA sama apa beda? Kasepan suami atau AA? Kela. Sing jujur jawaban teh. Suami ibu dengan AA sama apa beda? Kasepan suami atau AA? Bagus. Yang jawab kasepan AA istighfar. Karena yang benar suami ibu dengan AA pasti lebih kasep suami ibu. Betul? Nah gitu AA-nya, karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Halo, betul tidak? Ibu mau bilang Hilman menikah sep, maaf bu, saya udah pasti nggak mau sama ibu. Pasti eta mah. Lamun AA nambah ke pasti milih-milih. Mual milih nu kieu. Rudet mual. Lieur kana hulu ge geus lieur. Naon eta teh aya naon eta? Kadia haus Ibu ieu namina jus cenghar. Dan jus cenghar ini hanya ada di RM Ponyo. Ieu mah sedotan seueuh ieu mah naon? Masya Allah. Ibu punya? Coba yang punya jus cenghar angkat jus cengharnya.
Mau minuman segar? Minum jus Cenghar yang ada di RM Ponyo, Cinunuk, Bandung. Dah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Yang penting sudah ada iklan, cukup ya. Lanjut. Jam sore itu. Nah, jam-jam saha. Jam-jam saha. Tangan-tangan saha. Nu ningali saha. Ini riweuh atuh. Angan kiung mun wah, tenang. Tanda kurang bahagia di dieu teh riweuh. Lanjut. Moal bosan? Moal capek? Nu capek saha? Ieu teh meja meuni kosong kitu nya. Caina ayangan kurang kue ieu teh. Kan biasa nama cai enak jeung kue nanya nya biasana sok aya buahna gitu ayanya aya ini kosong gitu ngali komo tadi meni bodas hungkul cai teh tadi atar nyindir ngan area mah da siun gerak cicing wae gerak panitia teh gerak cicing wae gerak. Ibu, pak, wies pak, ibu lah lompat, ulah tenang, ima dah heureuy, ima heureuy, ulah dianggap, ulah, ibu iya mah bercanda, ulah dianggap bercanda, heureuy berarti ya, kanggo ibu ya, ama husnuzon, saur panitia AA, kalau sedang ceramah nggak boleh makan, betul? Dibungkus we. Da, aya mobil ageng di dinya canak kan. Lanjut. Jadi poho deui teh materina lah. Gara-gara jus Cenghar jadi poho deui. Aduh. Naon? 3S. S Cenghar. Bapak rek mana, Pak? Geus cicing pariweuh bolak-balik wae Bapak teh. Pabalit ningali wajah bapak teh ati meni asa lieur. Bapak teh bolak-balik dahareun eueuh kumaha sih? Bapak teh hayang naon sih? Tos Pak calik Pak geus ulah nelpon panitia geus ulah. Engke dibungkus we ari weuh. Keur ceramah meni pabelit atuh di dieu kana roti ye. Di dieu hayang kue nu kabayang teh risol di dia eueuh ya. Lepet ke eueuh kan di Bandung mah gorengan teh enaknya. Meni eueuh coba atuh. Ngan gorengan ukur meni eueuh teangan. Tuh. Liweuh yang kelah aya iklan tuh, aya jeruk tuh. Alhamdulillah aya jeruk alah. Kan jeruk mah hese makana hesena pesek atau pesek gitu tah bukakeun manya aku udah mesek sorangannya atuh iraha cara mana mesek jeruk komo jeruk eta mah rada hese. Alhamdulillah oh sia heureuna ieu teh Bu jangan nyanggap ibu bapak ibu da imah heureuy Bu punten da imah heureuy heureuy ibu tos kan iya ulah aduh ya Allah hapunten aya mah da aduh jadi teh enak teh kumaha ieu teh nya ibu hapunten ibu aduh da heureuy mohon pamesekeun heureuy Bu punten ulah Bu imah heureuy da ibu punten nya ieu mah da iklan ieu mah da beh teu serius teuing nya punten panitia ulah bendu hapunten dimaafin enggak Hilman ini maafin ya da imah heureuy nya ulah dianggap serius ulah heureuy da biasa ge tara kieu tara ngan imah ngan duka rada lapar ibu astagfirullahalazim ya Allah sama-sama astagfirullah
Nggak apa-apa ya, biar bahagia ya. Bahagia tidak? Bahagia di atas penderitaan panitia ini namanya. Nggak boleh begitu tuh ibu ya. Naon deui eta? Ya Allah. Aduh, Pak. Atuh Pak Omni, aduh, hapunten banyak dai mah heureuy Pak. Sekantanan Pak ayam bakar. Saliman. Heureuy. Tos Pak, atos. Bapak di kursi dia calik ke dinya. Ulah turun deui atos Pak. Atos dai mah atos heureuy tadi mah heureuy. Udah cekap. Aduh jadi teh enak ke panitia mana can lunas nih. Punten ibu. Bu lanjut bu. Lanjut mual bosen, mual capek. Doakeunnya panitia semua sing panjang umur. Panitia sing sehat. Koa didoakan sing digantos ku pahalana insyaallah. Kita baca Fatihahnya buat panitianya, karunyaahnya. Al-Fatihah buat panitia. Auzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Ibu, S yang pertama apa? Syukur. Pulang dari sini harus banyak syukur ya. Siap? Bapak sayang yang di sana, Pak mau tanya, istri Bapak banyakkan syukur apa ngeluh Pak? Ya. Dari jawaban Bapak agak tersirat jawabannya Pak. Ibu sayang, puntennya ini ada kalimat bagus hadis tapi punten rada keras kalimatna, boleh nggak? Saur Kanjeng Nabi, engke teh bakal seueur cenah para istri teh lebet kana api neraka. Kumargi tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Ya, pulang dari sini kudu sing seueur syukurnya. Jangan suka membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Capek ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani. Melakukan yang terbaik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua S-nya, kalau hati mau tenang, gak risau dengan masa depan, sing sabar. Tuh 2, 3. Sing sabar. Sing apa? Ibu sayang, dunia mah banyak cobaan, betul? Kalau banyak cucian namanya laundry. Puntennya, lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Betul apa betul? Setuju atau tidak? Matak punten, irup mah moal beres dari ujian, betul? Rumah tangga, aya ujian teu? Wajar. Di zaman baheula aya 4 rumah tangga teh. Hiji, aya rumah tangga suamina bager, istrina teu bager. Aya teu? Rumah tangga saha? Batur, batur be gampang. Rumah tangga Nabi Nuh. Rumah tangga siapa? Nabi Nuh na bager, istrina teu bager. Saha nami istri Nabi Nuh teh? Ibu Nuh. Beh teu lieur jawabanna ah. Nabi Nuh na bager, ibu Nuh na tidak bager. Betul? Aya nu kadua, suamina teu bager, istrina bager. Aya teu? Rumah tangga saha? Fir'aun, saha istrina? Kade. Ulang jawab ibu Aunnya. Istrina teh Asiyah, saha namina? Aya nu katilu, suamina teu bager,
istrina teu bager aya teu? Rumah tanggi saha? Abu Lahab saha istrina? Maknya Ibu Lahab atuh. Istrina teh Ummu Jamil. Sanamina? Aya nu kaopat suamina bager, istrina bager aya teu? Rumah tanggi saha? Kela meni pede abi cenah. Meni abi ngaca atuh ibu teh meni abi. Rumah tanggi saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acana Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim bager, istrina bager, diuji teu? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji tidak? Jangan tersinggungnya, da ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Ada yang bilang gini sama AA kumahanya, biar hidup nggak ada masalah, gampang, nggak usah hidup atuh. Da ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Betul apa betul? Tenang, puntennya lihat ini yang hadir sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Betul? Ada yang diuji dengan pasangannya, ada tidak? Pasangannya bager, diuji dengan mertuanya. Ada tidak? Pasangannya bager, mertuana bager, diuji dengan anak-anaknya. Ada tidak? Pasangannya bager, mertuana bager, anaknya bager, diuji sama iparnya. Ayat sampai ada film ipar adalah pasangan bager, anak bager, mertua bager, ipar bager, diuji sama bestinya. Betul tidak? Diuji sama anak-anaknya, ada tidak? Sama teman-temannya, ada tidak? Jawab. Ada yang punya teman suka gibah, ada. Teman suka gosip, ada. Suka julid, ada. Suka minjem duit, ada. Ada. Ada teman yang minjem duit ditagih susah, ada. Ada. Ditagih lebih galak daripada kita yang nagih, ada. Ada. Aya teh teman anu punya hutang tapi statusnya jalan-jalan wae, aya. Di dia aya. Mana jelmana? Kehul. Suami ibu, Nabi bukan. Ibu baik banget enggak? Ibu pernah cemberut sama suami? Pernah kesel sama suami? Pernah marah sama suami? Pernah check out Shopee tanpa izin suami? Pernah kan? Iya kan? Suami ibu bukan Nabi kan? Ibu gak baik banget juga kan? Ibu bilang, aku mahanya biar rumah tangga aku gak diuji. Ngaca atuh bu. Tidak ada satupun rumah tangga yang baik-baik saja. Betul? Pasti semua diuji dengan ujian masing-masing. Naon kuncina? Sing sa sekali seumur, cukup satu. Untuk selamanya seias. Untuk apa harta bila tak ada masyhur, tak cukup. Hebat ibu-ibu, tepuk tangan. Meni enakeun kieu ceramahnya. Capek saeutik nyanyi, mah capek saeutik minum tadinya. Hebat. Asa pengen diundang lagi ke sini, boleh apa enggak ini teh? Bener boleh. Moal bosen, moal capek. Nu capek saha? Panitia anu capek mah. Bulak balik meni karunya tadi teh, ya Allah. Meni asa masih ngarasa dosa di dieu tah kumahanya. Sieun teh teh. Sing sa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as. Yang ketiga,
Urang mual syukur, urang mual sabar, lamun urang nu eskatilu henteu salat. Henteu naon? Mata pulang di dia perbaiki salat. Siap apa siap? Ibu sayang, ngaji kita hari ini sukses atau tidak? Kalau sepulang dari sini salatnya makin baik. Betul? Ibu aa nitip ya, jaga salat ya. Ya Bu ya. Apalagi ibu, kalau ibu pengen jadi ibu yang doanya mustajab, jaga sholat. Aa sering cerita tentang cerita ini. Punten mohon maaf ya. Ahilman teh sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SD. Setelah itu saya dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Ibu yang sendirian. Mohon maaf, sejak kecil teh aa teh cengos mence orang Garut mah. Teu cicing kelihatan kan ya. Saya mah kan baheula lagi tukang nyanyinya, sok keliling dari panggung ke makanya suaranya bagus kan ya. Serak-serak basah gitunya. Jadi keleutik teh meuni asa kumaha gitu. Sampai tetangga sok bilang kieu, "Ece, iya si Iman begini, kata ibu saya, shh, ulah gitu katanya. Kin, jang Iman mah bakal jadi ustad. Terus saya bilang ke ibu saya, mahnya ustad kieu, cek saya. Mual mungkin. Cek ibu saya, shh, jang ulah gitu, aminkeun we cenah. Kumaha kalimatna? Aminkeun we. Lulus SD, ibu saya bilang, Ujang, mungkin lebet ke pesantrennya, masuk ke pesantren. Saya bilang mah di mana artosna? Kan teu aya biayana. Cek ibu saya, shh, mungkin mama yang cari. Iman mah jangan mikirin biaya, mama yang cari. Punten ya, saya mah nyadar Bu, yang namanya orang tua mah, terutama ibunya, banting tulang, tulang banting. Betul nggak? Kaki di kepala, kepala di kaki biar anaknya bisa sekolah, betul? Makanya mohon maaf, ada orang tua murid yang mungkin nyekolahin anak ke SDI Al-Amanah, SMP Al-Amanah. Mungkin kalau bicara biaya, mungkin harus keluar, betul? Tapi demi anak, keluar atau tidak? Berusaha tidak? Ibu saya luar biasa. Saya bilang, mama di mana artosna? Jang, kin, mama yang nyari. Ibu saya habis subuh berangkat ke pasar, buka jongko di Wanaraja, Garut. Pulang zuhur, habis zuhur beliau ganti baju, kalau kata orang Garut mah ngider. Ngider teh naonnya? Keliling kampung, jualan, pulang sore. Saya pernah tanya, mama teu capek mah? Capek jang, tapi naha mah? Beh Ujang bisa sekolah. Kata ibu saya, mama gak ngasih Hilman harta, tapi mama ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal ngejagain Hilman. Itu kalimatnya. Singkat cerita, saya masuk pesantren di Darul Arkom di Garut. Satu alma mater dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya beda 4 tahun dengan beliau. Beliau kakak kelas kami, saya masuk di bawahnya beliau. Masuklah ke Darul Arkom. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di tahun keempat, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter, ibu saya stroke. Sakit. Setelah ibu saya sakit, bagaimana sekolah saya? Satu jawabannya. Hilman, kalau mau sekolah harus pinter, biar dapat beasiswa. Karena mama udah gak bisa lagi ngasih biaya buat Hilman. Setelah ibu saya sakit, saya perbaiki diri saya. Saya gak mau jadi anak yang nyakitin hati ibu saya. Ya Allah, bantu saya buat ngangkat derajat ibu saya. Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, nyuapin ibu saya. Karena ibu saya sakit, makanya harus disuapin. Ibu saya punya kebiasaan, setiap pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi.
Satu kali ibu saya pernah bilang begini, Iman, Jang, mohon maaf, engke ujang ceramah di TV-nya siga ustad-ustad itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung. Di Garut ke Jakarta waktu itu rasanya jauh sekali, gak mungkin mah. Cek mama saya, shh, ulah gitu Jang. Mama gak doa saat sholat, kalimatnya. Mama berdoa setelah sholat sama Allah, mudah-mudahan Ujang jadi ustad. Nanti Hilman ceramah di TV kayak ustad-ustad itu. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman belajar pakai bahasa Inggris. Maksudnya keluar negeri. Saya bilang gak mungkin mah. Kita orang miskin. Kita orang susah. Kita saya anak yatim. Bapak tos ngantunkeun, mama sakit. Di mana mah? Cek ibu saya, shh, ulah gitu. Kita boleh miskin, tapi Allah maha kaya. Orang boleh susah, tapi kita punya Allah yang maha memudahkan urusan kita. Ujang ulah pesimis, kita punya siapa? Allah. Ibu saya punya kebiasaan, setiap beres sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, nah sok maca talbiyah setelah sholat teh. Dipeluk badan saya, diusap kepala saya, dicium kening saya. Kata ibu saya, Hilman, Mama teh hoyong pisan angkat ke Baitullah. Mama doakannya, Ujang tiasa angkat haji umroh bolak-balik ke Baitullah. Jamaah, ibu bapak, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan, sekarang semuanya menjadi kenyataan. Ibu saya bilang, Hilman, nanti ceramah di TV. Sekarang setiap pagi AA di CNN jam 5 sampai jam setengah 6. Jam 6 sampai jam 7 di BTV setiap hari. Tapi saya sedih. Ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak. Ustadz hebat ya? Enggak. Yang hebat sholatnya ibu saya. Beliau berdoa dulu, Allah kabulkan hari ini. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun. Bisa berangkat kapan saja. Walaupun tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya. Karena beliau telah Allah panggil usianya. Apa yang saya mau bilang, ibu, jamaah yang punya anak, doakan anak kita. Mohon maaf, boleh jadi anak yang paling nguji kita sekarang, mungkin nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang jadi beban kita sekarang, boleh jadi nanti anak yang akan mengangkat derajat kita di waktu yang akan datang. Maka mohon maaf, sering bilang begini, jangan bilang biaya untuk urusan anak. Jangan biaya untuk sekolah anak. Namanya bukan biaya, namanya investasi. Apa namanya? Bedanya apa? Kalau biaya dikeluarkan habis, tapi kalau investasi dikeluarkan pasti balik lagi. Betul? Yang tegar dalam hidup, yang tenang dalam hidup, kita punya siapa? Kita punya Allah. Ibu boleh kehilangan apapun, asalkan satu, jangan tinggalin sholat. Ketika saya berangkat ke Amerika, kata ibu saya, Iman, sok angkat ke Amerika, ulah ninggalkan sholatnya. Iman boleh susah, iman boleh miskin, iman gak punya apa-apa. Asalkan kita gak boleh kehilangan Allah dalam hidup kita. Maka hari ini Allah izinkan kita bisa mendapatkan kebaikan, bukan hebatnya AA, tapi doa ibu AA yang kuat, yang menembus langit, diaminkan malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. AA doakan mudah-mudahan anak-anak ibu semua soleh-solehah. Ustaz doakan mudah-mudahan keluarga ibu semua rukun, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.
Mudah-mudahan ya kita ngumpul lagi di surga bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang yang kita cintai. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga sholat. Jangan risau dengan masa depan. Semua udah diatur sama Allah. Tinggal kita mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mau doa? Boleh apa boleh? Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir semua tidak bergerak, tidak ada yang pulang. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan. Kedua telapak tangan, kita mulai dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah minal khotoya. Lagi astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita aminkan sama-sama dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin mengabulkan doa-doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Latif, duhai Allah yang maha melembutkan. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, jadikan semua langkah kami menuju majlis ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan setiap hadirnya kami, duduknya kami, menggugurkan semua kesalahan kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau akhirkan acara kami kecuali Engkau hapuskan maksiat-maksiat kami. Ya Allah, jangan Engkau selesaikan kebersamaan kami kecuali Engkau maafkan kesalahan kami, apalagi kesalahan kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menggores luka di hati orang tua kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Ya Rob, ya Rob, mampukan kami. Jika belum bisa menghaji umrohkan orang tua kami, mudahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah,
Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Titip salam rindu kami untuk orang tua di alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu. Ya Allah, kumpulkan lagi kami bersama orang tua kami nanti di dalam surgamu ya Rabb. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami soleh dan soleha. Jamaah, kita doakan anak-anak kita masing-masing, sebutkan nama-namanya. Ya Allah, anak-anak kami yang bernama, sebut namanya. Ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami dalam penjagaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang baik akhlaknya, lembut hatinya, indah parasnya, santun perangainya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya, baik dan sempurna rezekinya. Ya Allah, khusus untuk anak-anak kami di SDI Al-Amanah ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami ilmu yang barokah ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, pagi ini kami semua memohon, jika di antara kami ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sulit, lancarkan jalannya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan segerakan hajatnya. Jamaah sekalian, silakan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, yang punya hajat, ayo minta sama Allah. Silakan panggil ya Allah, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, amin 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 ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau maha mendengar ya Allah, dengarkan doa-doa kami. Ya Allah, Engkau maha ijabah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kumpulkan lagi kami di surga seperti ini nanti ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun anu kasuhun, hapunten bilih aya kalepatan, seueur heureuy, seueur guyon. Mudah-mudahan Allah nampi semua ilmu yang kita hadirkan makin berkah. Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hati yang tenang itu bukan milik orang yang hidupnya tanpa masalah, tapi milik orang yang dalam setiap masalahnya selalu kembali kepada Allah. Ketenangan sejati hanya bisa lahir dari hati yang dekat dengannya. Maka perbanyak zikir, jaga salat, dan bersihkan hati dari dendam serta prasangka buruk. Karena hati yang tenang akan memancarkan ketenangan kepada siapapun yang ada di dekatnya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita hati yang tenang, yang menenangkan, dan yang selalu kembali ke Podenea di setiap keadaan. Amin. Apa yang paling bikin hatimu tenang
saat sedang gelisah? Bagikan di komentar. Siapa tahu jadi inspirasi untuk yang lain. Share video ini dan subscribe tambah aktifkan untuk kajian berikutnya. Wassalamualaikum.